Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kita akan memasuki tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 2, yaitu muatan pelajaran PPKN. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa di sini yang berani memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Nelly. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nelly. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita, ayo kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Karena videonya tidak bisa diputar, kalian bisa kan menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya, kita nyanyi bersama-sama saja ya. Baik, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukung. patriot proklamasi, sedia berkorban. Sudah ya. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Siapa yang tahu? Belum, Bu. Belum tahu ya. Belum, Bu. Nah, untuk itu coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada seorang anak sedang apa ya? Membantu orang tua, Bu. Ya, sedang membantu orang tua. Membantu orang tua di rumah itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Ya, betul, kewajiban. Betul ya, kewajiban seorang anak untuk membantu orang tuanya. Nah, yang kedua, itu ada anak sedang apa sih ya? Di kelas, Bu. Ya, sedang belajar di kelas. Anak tersebut sedang mengemukakan pendapatnya. Mengemukakan pendapat di kelas itu termasuk hak atau kewajiban? Hak, Bu. Ya, hak. Hak seorang siswa mengemukakan pendapatnya di kelas. Jadi, kita hari ini akan belajar tentang hak dan kewajiban. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah membaca cerita yang disajikan guru, siswa mampu menjelaskan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, pengamatan dan diskusi, siswa mampu membedakan hak dan kewajiban, yaitu dengan membuat tabel mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Agar lebih semangat lagi dalam belajar, ayo kita nyanyikan tepuk belajar. Siapa yang sudah tahu lagunya? Belum ada yang tahu? Ya, baik. Ibu dulu ya, nanti diikutin. Oke, Bu. Kelas 3 semuanya semangat, semangat. Kelas 3 semuanya anak hebat, hebat. Belajar dan sekolah, kita online di rumah. Kelas 3 tangguh dan bahagia. Ayo diikuti. Kelas 3 semuanya semangat. Semangat. Ya, kelas 3 semuanya anak hebat. Hebat. Belajar dan sekolah, kita Online di rumah. Kelas 3 tangguh dan bahagia. Ya, sudah semangat ya? Bu. Semangat, Bu. Ya, bagus.
Ayo mengamati. Nah, coba kalian amati, ini gambar Anita sedang apa ya? Membantu orang tua, Bu. Membantu ibunya, Bu. Ya, Anita sedang membantu ibunya di dapur ya, sedang membantu memasak. Nah, Anita membantu ibunya termasuk dalam hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban, Bu. Ya, betul ya, termasuk dalam kewajiban. Nah, untuk gambar yang kedua, ini ada Roni dan Rani sedang belajar bersama orang tuanya. Ini termasuk kewajiban atau hak? Hak, Bu. Ya, hak ya. Agar kita lebih memahami lagi apa sih itu hak dan kewajiban, Ibu akan jelaskan sedikit ya. Hak merupakan segala sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap orang dan hak itu ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Hak sebagai anggota keluarga, contohnya mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, mendapatkan perhatian dan mendapatkan pendidikan yang layak. Hak sebagai warga sekolah, yang pertama, contohnya mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Yang ketiga, mendapatkan hak bertanya dan berpendapat. Nah, untuk kewajiban, kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab kita. Jika tidak dilakukan, maka akan ada hukuman atau konsekuensinya. Kewajiban sebagai anggota keluarga, contohnya, yang pertama menghormati orang tua, yang kedua membantu orang tua dan menjaga kebersihan di rumah, yang ketiga menuruti nasihat orang tua selama tidak menyimpang. Dan masih banyak lagi ya. Sedangkan kewajiban sebagai warga sekolah, yang pertama, mematuhi tata tertib, menghormati guru, menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Dan masih banyak lagi contoh kewajiban sebagai warga sekolah lainnya. Di sini Ibu mempunyai gambar. Yang pertama, gambar pertama, itu termasuk hak atau kewajiban? Siapa yang tahu? Di sini ada gambar siswa sedang mendapatkan pembelajaran atau pengajaran. Termasuk dalam, ayo siapa yang tahu hak atau kewajiban? Hak, Bu. Ya, Hak yang nomor 1, Bu. ya betul, termasuk dalam hak ya, yaitu hak mendapatkan pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua, itu ada gambar seorang siswa-siswa sedang melaksanakan upacara dengan tertib. Itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban, Bu. Kewajiban, Bu. Kewajiban menaati tata tertib sekolah dan mengikuti upacara ya. Nah, yang ketiga, gambar ketiga itu ada siswa-siswa sedang membersihkan kelas. Itu termasuk dalam hak atau kewajiban? Kewajiban, Bu. Kewajiban. Kewajiban menjaga kebersihan di kelas ya. Ayo membaca. Siapa di sini yang mau membantu Ibu membacakan teks bacaan ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak Siti. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Siti. Sama-sama, Bu. Nah, kalian sudah membaca ya. Sekarang, apa sih isi bacaan ini? Ada yang tahu? Ibu bantu ya. Isi dari bacaan ini adalah kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Apa saja ya kewajiban di rumah dalam menghemat energi? Yang pertama,
Tidak boros menggunakan air. Ya, terus ada lagi. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang, harus dihabiskan. Matikan keran air sesudah digunakan. Itu ya isinya. Jadi isi dari cerita tersebut adalah kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Yang pertama, mematikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Dan kalau minum air harus dihabiskan. Itu ya anak-anak. Ya, Bu. Ayo berdiskusi. Ayo kita berdiskusi bersama ya. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat. Beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Ayo gambar yang pertama. Termasuk, Bu. Ya, termasuk menghemat air. Dan yang kedua, di situ ada Boni sedang bermain air. Itu termasuk menghemat air apa bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan ya. Nah, gambar yang ketiga, itu ada Arya yang menumpahkan air di ember. Itu termasuk menghemat air atau bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan ya. Nah, untuk gambar yang ketiga, itu ada Ahmad yang mematikan keran di air. Itu termasuk menghemat air atau bukan? Iya, Bu. Nah, betul ya. Ayo kita berdiskusi lagi. Kita akan membedakan antara hak dan kewajiban di rumah. Yang pertama, mendapatkan makanan yang bergizi, termasuk hak atau kewajiban. Hak, Bu. Ya, betul, termasuk hak ya. Yang termasuk hak di rumah itu yang mana ya? Ada yang tahu? Orang tua membimbing dan membantu saat belajar dan menyelesaikan tugasnya, Bu. Ya, betul ya, Anis. Nah, untuk hak di rumah, merawat kedua orang tua atau mendapatkan perhatian orang tuanya? Mendapatkan perhatian dari orang tua. Ya, mendapatkan perhatian dari orang tuanya termasuk hak anak di rumah ya. Selanjutnya, merawat kedua orang tua termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban, Bu. Ya, betul, termasuk kewajiban ya. Menjadi anak yang baik dan patuh sudah membuat orang tua senang. Itu termasuk hak atau kewajiban? Termasuk Kewajiban, Bu. kewajiban. Ya, termasuk kewajiban. Jadi di sini kalian sudah bisa membedakan hak dan kewajiban di rumah ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, siapa yang tahu? Mengetahui perbedaan hak dan kewajiban. Ya. Yang kedua, Membedakan hak di sekolah dan di rumah. ya. Yang ketiga, Mengetahui kewajiban di sekolah dan di rumah. ya, itu kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Untuk tugas hari ini, silakan kalian isilah kolom di bawah ini untuk membedakan antara hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Kalian bisa mengisinya di dalam kolom ya. Nanti Ibu akan membagikan forum untuk mengumpulkan tugas ini. Ibu akan tunggu sampai jam 12 siang ini ya. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Baik, Bu. Ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Tidak, Mungkin Bu. sudah mengerti semua ya? Sudah, Bu. Ya, pintar-pintar anak Ibu. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adelia.
Sama-sama, Bu. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.